Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kitab wasiat simbah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Bayu mau mengajak teman-teman semua untuk memahami apa itu ziarah kubur. Pada zaman dahulu sebelum Islam kuat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam untuk ziarah kubur. Karena apa? Sebab kebanyakan dari mereka yang datang masih dipengaruhi adat jahiliyah. Misalnya minta kepada kuburan, menyembah, mengagung-agungkan, dan lain-lain. Jadi ini yang dilarang, Kenapa zaman dahulu itu Rasulullah melarang? Takutnya nanti umatnya ada yang melakukan hal-hal seperti ini. Sehingga nanti akan bisa melupakan Allah dalam segala aspek kehidupan. Nah, ini seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Ummu Salamah radhiyallahu. Aku telah melarang kalian ziarah kubur, tetapi kalian sekarang berziarahlah, sebab ziarah kubur itu bagi kalian merupakan pelajaran. Nah, ini dari riwayat ini. Kemudian Rasulullah memperbolehkan untuk ziarah kubur untuk yang ziarah itu untuk apa? Untuk mendapatkan pelajaran. Untuk mendapatkan pelajaran dari ziarah itu. Jadi intinya ziarah kubur itu ada hikmah dan manfaatnya. Kemudian Rasulullah pun juga bersabda, ziarahlah kubur, pasti engkau akan mengingat hari akhirat, dan mandikanlah orang-orang yang mati, sebab sesungguhnya mengurus jasad yang sudah tidak ada rohnya merupakan pelajaran yang bisa meresap ke hati. Dan salatlah jenazah agar engkau menjadi sedih karenanya, sebab sesungguhnya orang yang sedih itu memperoleh naungan Allah kelak pada hari kiamat dan akan memperoleh semua kebaikan. Hadis riwayat Imam Hakim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah melakukan ziarah kubur ke makam ibunya di Madinah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke kuburan ibunya. Lalu beliau menangis dan menangislah orang-orang di sekitarnya. Beliau bersabda, aku minta izin kepada Tuhanku, memohonkan ampun kepada ibuku. Namun
dia tidak memberikan izin padaku, dan aku minta izin untuk berziarah ke kuburnya. Maka dia memberiku izin. Karena itu, berziarahlah kalian ke kuburan-kuburan, karena ziarah itu mengingatkan kepada kematian. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Nah, teman-teman sahabat kitab wasiat simbah dimanapun berada, sekarang bagaimana adab dan tata cara ziarah kubur itu? Jadi ziarah kubur pun ada tata caranya ya. Yang pertama itu mengucapkan salam ya. Jadi pertama ketika memasuki area kuburan, sebaiknya kita mengucapkan salam kepada para penghuni kubur. Misalkan dengan mengucap Assalamu ahlitiya minal mu'minina wal muslimin antum lana fatun wa nahnu insya Allah bikum lahikun. Nah, ini artinya salam atas para penghuni kubur, mukminin dan muslimin. Engkau telah mendahului kami dan insya Allah kami akan menyusulmu. Yang kedua, selanjutnya dianjurkan untuk membaca surah-surah pendek dalam Al-Quran. Di antaranya misalnya surat Al-Qadar 7 kali, Al-Fatihah 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, surat ayat kursi 3 kali. Yang ketiga, membaca istighfar. Jadi bacaannya misalnya seperti ini: Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang artinya ini kurang lebihnya ya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Yang keempat, meletakkan tangan di kuburan sambil membaca doa. Doanya seperti ini: Allahumarham kurbatahu wasil wahdatahu wa anis wasyatahu wa amin rawatahu wa askin ilaihi min rahmatika yastaqni biha an rahmatin min siwaka wa alhiku biman kama yatawalahu. Yang artinya, ya Allah, kasihi keterasingannya, sambungkan kesendiriannya, hiburlah kesepiannya, tenteramkanlah kekhawatirannya, tenangkan ia dengan rahmat-Mu, yang dengannya tidak membutuhkan kasih sayang dari selain-Mu, dan susulkan ia kepada orang yang ia cintai. Yang kelima,
melepas alas kaki ketika memasuki area pekuburan. Nah, hal ini seperti diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bashir bin Al-Ghasasiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang berjalan di antara kuburan dengan memakai kedua sandalnya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai pemakai dua sandal, lepaslah sandalmu." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang keenam, menghadap kiblat ketika berada di kuburan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk menghadap kiblat ketika pergi berziarah kubur. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, selanjutnya, adakah larangan-larangan saat kita melakukan ziarah kubur? Ada beberapa yang harus dihindari kala kita berkunjung ke kuburan. Yang pertama, tidak menduduki kuburan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh seseorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya hingga tembus ke kulitnya. Itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tidak meminta-minta kepada kuburan dan menjadikannya wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim juga dilarang untuk meminta-minta kepada ahli kubur. Lantaran hal ini adalah perbuatan yang musyrik. Juga tidak diperbolehkan untuk menjadikannya perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menangis dan meronta-ronta. Seorang muslim juga dilarang untuk menangis secara berlebihan, disertai teriakan hingga memukul-mukul pipi dan merobek baju demi menyesali keluarganya yang telah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berlepas diri dari orang yang mencukur rambutnya, berguling-guling dan merobek-robek baju." Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah tadi beberapa hal yang harus kita pahami saat kita melakukan ziarah. Teman-teman kita wasiat simbah dimanapun berada. Sekarang hikmah apa dan manfaat apa jika kita melakukan ziarah kubur? Jadi hikmah dan manfaat ziarah kubur bagi seorang muslim itu banyak sekali ya. Karena Rasulullah juga sudah menganjurkan untuk melakukan ziarah kubur. Nah, salah satu hikmahnya misalnya kita mengingat kematian. Mengingatkan kita kepada kematian. Orang yang berziarah kubur akan menyadari dalam kehidupan sehari-harinya bahwasanya kematian itu sangat dekat. Jadi ajal itu tidak tahu kapan. Jadi umur itu tidak bisa menjadi patokan, ya. Dengan mengingat kematian,
maka tindakan kita akan lebih terarah. Kita pun akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menghindari hal-hal yang dimurkainya. Nah, seperti itu. Jadi ada hikmah dan manfaatnya. Nah, semoga kajian Kitab Wasiat Simbah season kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.